Haleluya. Haleluya. Selamat sore ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik dan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan dari pengurus wanita wilayah di mana ibadah perdana untuk ibadah gabungan wanita Rayon Barat bisa terlaksana di tempat ini. Puji Tuhan, ya senang sekali kita bisa berkumpul bersama. Dan biarlah sore hari ini kita datang dengan sukacita. Jika mungkin ada yang datang dengan galau, ya tanggalkan. Dan di hadirat Tuhan semuanya ada kelepasan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk sama-sama kita masuk hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, meninggalkan segala aktivitas kita, meninggalkan segala kesibukan kita, segala apa yang menjadi urusan kita di rumah. Kita mau satukan hati kita, kita mau fokus mata rohani kita memandang kepada Tuhan. Kita mau bersekutu, kita healing di hadirat Tuhan. Amin, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembahmu Tuhan. Katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai
doa pembuka dengan kasih Yesus. Nanti Ibu Pendeta Fani akan maju ke depan untuk berdoa. Haleluya, hati kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa yang baik. Sore hari ini Tuhan, kami wanita-wanita-Mu boleh bersama-sama Tuhan berada di tempat ini. Kami percaya ini bukan kebetulan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, biar Engkau Bapa yang baik, Engkau yang sangat mengetahui keadaan kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di perhimpunan kami sore hari ini bukan perhimpunan biasa, tetapi perhimpunan di mana Tuhan hadir, di mana hadirat-Mu ada Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami satu perhimpunan di mana ada Tuhan di tengah-tengahnya, Tuhan ada di dalamnya, ada berkat yang luar biasa, ada kuasa yang mengalir, ada sukacita, ada ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Engkau sudah hentar kami semua, yang dari Bojonegoro, yang dari Dander, yang dari Pelumpang Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang dari Padangan Tuhan, Engkau sudah antar kami semua, yang dari Banggilan semua Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami, hamba-Mu yang memimpin kami di dalam memuji Tuhan. Oh singer, para pemusik, bahkan seluruh wanita yang hadir pada sore hari ini, semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tolak segala roh-roh kegelapan, roh-roh di luar roh Tuhan. Kami tolak keluar, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya roh Allah saja yang ada, yang berkuasa, yang berdaulat. Oh Tuhan, yang memimpin, mengendalikan ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali ibu-ibu yang cantik dan luar biasa. Haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan dan katakan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Penuhi
bangkit berdiri. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita saja. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau saja yang layak dipuja. Engkau yang layak kami puji. Saatnya kami rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati bagi-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami di sore hari ini. Wanita Kristus yang hadir sore ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
Jambu kita bangkit berdiri. Haleluya. Sambil dengan iman kita nyatakan pujian ini, kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Semusim berlalu, amin. Kau selalu pelihara kami. Engkau Bapa kami yang baik. Amin. Haleluya. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas. Amin. Kasih Tuhan, kemurahannya, kebaikannya lebih luas dari samudra, tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur tak pernah habis-habisnya pertolongan-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Terima kasih. Kami wanita-wanita yang lemah Tuhan. Walau kadangkala kami harus tampil kuat, tapi kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu. Haleluya. Lebih luas dari amin. Kebaikannya, kebaikan Bapa kita tak pernah habis-habisnya di hidup kita. Amin. Haleluya. Tak terbatas kasih-Nya, tiada batas kebaikan. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
kerajaan surga. Kami bersyukur pada sore hari ini Engkau boleh himpunkan kami dan dalam satu ibadah yang diberkati. Engkau sudah menolong kami untuk kami dapat mengungkapkan pujian kami bagi kebesaran Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akui kami butuh Engkau. Kami butuh satu perkataan yang Engkau akan katakan bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berkatalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Dan kami mau taruh perkataan-Mu itu dalam hati kami. Engkau tolong kami semua supaya setiap kami yang hadir pada sore hari ini diberkati oleh hadir-Mu, diberkati oleh perkataan-Mu, dan setiap kami boleh mengalami perubahan-perubahan karena perkataan Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, dengan bersyukur kami akan sambut perkataan-Mu. Dengan tunduk dan menghormati perkataan-Mu, kami dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lita dari GPDI Kedung Adem sebagai Bendahara Komisi Wanita Wilayah 1 Tuban Bojonegoro Lamongan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat kita bertemu dan berbakti di dalam ibadah kaum wanita Rayon Barat yang diselenggarakan pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, kita semua sudah dipimpin Tuhan, ditolong Tuhan, boleh sampai di tempat ini karena pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sebagaimana pemimpin pujian tadi katakan, ini adalah ibadah gabungan yang pertama kali ya yang ada di wilayah 1 ini, yang dibagi dalam 3 rayon, di mana ada rayon timur, rayon utara, dan saat ini ada di rayon barat. Rayon timur ada di Kedung Adem, rayon utara bertempat di GPDI Jatirogo, dan rayon barat bertempat di GPDI Rengel saat ini. Puji Tuhan, sebagai perkenalan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bolehkah saya memperkenalkan diri? Oke, nama saya Eunike Dewi Chandralita dan diberi panggilan kesayangan oleh papa mama yaitu Lita. Cukup singkat, Lita. Jadi kalau ketemu di jalan, dimanapun boleh panggil Ibu Lita atau mungkin dipanggil Ibu Daniel. Karena saya sudah bersuami ya. Suami saya namanya Daniel Budi Prasetyo selaku Bendahara Wilayah 1. Jadi kalau ketemu boleh Ibu Lita atau Ibu Daniel. Kami mempunyai 2 orang putri dan putra, 2 cucu putri dan juga putra. Puji Tuhan. Mungkin cukup itu perkenalan. Saya tidak akan panjangkan ya. Nah, di sini kami pengurus, ketua Ibu Fani, sekretaris tadi yang pimpin pujian Ibu Joyce, dan bendahara saya pribadi. Beberapa waktu yang lalu sudah berunding dengan wilayah akan mengadakan ibadah rayon. Dan ibadah ini kami sepakati dengan satu tema, yaitu wanita berkarakter. Jadi kaum wanita yang dikasih Tuhan, pada saat sore hari ini kita bersama mau belajar dengan satu tema, yaitu wanita berkarakter. Ya, saya agak grogi karena di sini ada senior-senior saya, termasuk Ibu Susi. Ya Tante. Tapi di sini saya mau belajar tunduk karena sudah disepakati yang menyampaikan firman yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Ya, tunduklah kepada apa yang Tuhan mau. Dan saya juga belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa bersama, biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita.
Puji Tuhan, dengan satu tema yaitu wanita berkarakter. Kalau saya belajar atau baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter di sana diartikan yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakter itu sendiri adalah, atau karakter seseorang itu sendiri adalah merupakan ciri khas dalam meyakini, dalam bertindak, atau merasakan. Dan karakter itu pada umumnya terbentuk melalui proses pembelajaran sepanjang hidup. Tidak bisa dengan instan. Karakter itu kita pelajari. Oh, itu karakternya baik. Aku mau seperti itu, langsung bisa. Enggak. Banyak proses yang harus dihadapi. Dan di sini karakter itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari bisa digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama karakter yang baik, yang kedua karakter yang kurang baik atau karakter yang buruk. Dan setiap kita kaum wanita yang ada, kita pasti rindu memiliki karakter-karakter yang baik, karakter yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini, saat sore hari ini, kita bersama mau belajar dari satu tokoh wanita yang mempunyai karakter yang baik, yang berkenan di hatinya Tuhan. Satu tokoh ini yaitu yang bernama Hana. Kita boleh sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kalau sudah mendapatkan semua, saya akan bacakan bagi kaum wanita yang ada. 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Kalau dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan ayat pertama, inilah doa Hana. Betapa besar sukacitaku di dalam Tuhan, Ia sangat memberkati aku. Sekarang aku dapat menjawab musuh-musuhku, aku bersukacita atas kelepasan yang telah kau berikan. Ayat yang kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang lain, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini yang sudah kita baca bersama, kita melihat bahwa Hana ini betul-betul mewakili sebagai wanita yang berkarakter. Karakter yang berkenan kepada Allah. Dan kebenaran firman Allah yang sudah kita baca pada saat sore hari ini merupakan bentuk doa ucapan syukur dari seorang wanita yang bernama Hana ini. Dia adalah istri dari Elkana yang atas pertolongan Tuhan yang luar biasa sehingga dia bisa mempunyai anak. Kita semua pasti sudah mengenal, bahkan sudah hafal cerita akan Hana ini. Namun pada saat sore hari ini kita mau belajar bersama dari satu kehidupan, satu karakter Hana ini. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, yang walaupun di awal perjalanan hidup
Hana ini dengan suaminya Elkana, kehidupan Hana ini bukan kehidupan yang senang, tetapi kehidupannya diwarnai dengan air mata hari lepas hari. Karena pergumulan yang sangat berat. Ya. Ada beberapa pergumulan yang harus dihadapi oleh Hana. Sudah bertahun-tahun dia menikah. Yang pertama, ya, yang menjadi pergumulannya yaitu dia belum diberi keturunan. Karena Alkitab mencatat bahwa Hana ini dikatakan mandul. Ini pergumulan seorang wanita yang sangat berat. Apalagi di zaman Hana ini hidup. Sesuatu yang hina, dipandang rendah. Nah, yang kedua yang menjadi pergumulan dari Ibu Hana ini, suaminya mencari istri lagi, dia di madu. Siapa tahu dari kita yang mau di madu? Pasti tidak ada. Deket saja, baru deket aja mungkin kita sudah cemburu. Yang ketiga yang boleh kita pelajari, madunya ini tidak baik-baikin dia, malah menghina, mencemooh dia, mentertawakan si Hana ini, ya, merendahkan. Ini bisa kita selidiki di dalam 1 Samuel 1. Boleh kita buka Alkitab kita, baliknya ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan, Penina selalu menyakiti hati Hana dan mencemoohkan kemandulannya. Lebih jelas lagi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat yang ke-7 dikatakan, setiap tahun selalu begitu. Penina menghina dan mentertawakan Hana. Sementara mereka berjalan menuju Silo, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Tradisi di sana setiap tahun harus datang ke rumah Tuhan. Nah, dalam perjalanan itu si Penina selalu mencemooh, selalu merendahkan, sehingga si Hana ini sakit hatinya. Ya, dikatakan susah, yang sangat susah. Tapi kesusahannya ini tidak Hana pendam, tidak menjadi sakit hati yang menjadi borok, yang menjadi penyakit, tetapi kita mau lanjut ya. Seterusnya, Hana ini dia datang kepada Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, pada akhirnya perjuangan dari Ibu Hana ini, jerih lelah Hana di dalam doanya kepada Tuhan, ya, tidak sia-sia. Coba kalau sakit hati, dia mogok, dia jauh dari Tuhan, apakah ada pertolongan yang Tuhan kerjakan? Dipastikan tidak ada. Tambah makin terpuruk. Tetapi pribadi Hana ini pribadi yang dekat, pribadi yang melekat kepada Tuhan. Dia adukan kesusahannya, sakit hatinya itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengindahkannya. Hana mampu menghadirkan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan mengindahkan dia, Tuhan membuka kandungan Hana.
Tuhan memberkatinya. Di sini kita mau belajar hal-hal apakah yang membuktikan bahwa Hana ini memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengindahkannya, sehingga Tuhan menolong kehidupannya. Dan juga kita, kaum wanita yang ada, kita juga bisa, kita mampu membangun karakter yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa karakter Hana yang patut kita teladani. Yang pertama, yaitu Hana memiliki sikap hati yang pantang menyerah. Kita mau perhatikan dalam Alkitab kita di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kalau di ayat pembacaan kita sebelumnya, Hana selalu disakiti, selalu dibuat gusar, dia selalu dicemoohkan. Tetapi Hana mengadukan persoalannya kepada Tuhan. Ya, di ayat 10 di sana dikatakan, dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Karena terlalu beratnya beban yang harus dia hadapi. Hana ini bertahun-tahun dihadapi kepedihan ini. Tetapi di sini satu sikap Hana yang perlu kita teladani, dia pribadi yang pantang menyerah. Dia terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan belum menjawab 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus dia berdoa. Dia tidak menyerah. Dia terus berusaha lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang perlu kita pahami, kaum wanita yang ada, pada zaman Hana hidup ini, yaitu zaman bangsa Israel ini mengalami kesuaman rohani. Ya. Suam. Nyaman, merasa nyaman hidupnya dengan pola tingkah, dengan kehidupannya yang penuh dosa. Mereka tidak menghiraukan Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan. Tetapi satu pribadi Hana ini, mereka tidak ikut-ikutan suam. Hana ini tidak ikut-ikutan masa bodoh dengan kehidupannya. Tetapi Hana semakin melekat, Hana semakin dekat kepada Tuhan. Dia terus berdoa dan semakin berseru kepada Tuhan. Sampai dikatakan dia menangis terseduh-seduh. Bukan kaum awam saja yang hidupnya suam. Bahkan para imam pun saat itu kehidupannya banyak yang tidak bisa menjadi contoh, yang tidak bisa menjadi teladan. Ya. Tetapi Hana ini patut kita acungi jempol, ya. Dia tetap dekat kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tidak menyerah walaupun orang-orang yang lain sudah menyerah, pasrah. Wis opo cari kata nih. Beda kalau opo cari Tuhan. Nih opo cari keadaan terus kita tinggalkan Tuhan, ya enggak jadi yang baik, malah menjadi yang tidak baik.
Walaupun Penina selalu menyakiti hatinya, merendahkan dia, melemahkan imannya. Wes gak iso ya. Ya seringkali mungkin begitu. Tetapi Hana ini optimis. Ya. Dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dimana dia berpaut, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dan pembacaan kita tadi di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Ya. Saya akan bacakan kembali dalam firman Allah yang hidup. Penina selalu menyakiti hati Hana dengan mencemooh kemandulannya. Setiap tahun selalu begitu. Penina menghina dan mentertawakan Hana sementara berjalan menuju Silo, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Biasanya kalau kita menghadapi beban berat, pergumulan berat, tidak ada nafsu makan. Beda dengan saya, kaum wanita, ya, sakit, belum merasakan sakit, badannya tidak enak kabeh, bingung, dengan spontan cari makanan. Kalau ada pergumulan, wis lapar terus bawaannya tambah. Tapi beda. Makanya saya tidak pernah kurus ya. Amin, diberkati Tuhan. Nafsu makannya besar soalnya. Nah, si Ibu Hana ini saking beratnya pergumulan, dia tidak bisa makan. Makanan yang enak pun akan terasa pahit, terasa getir di lidahnya sehingga tidak bisa makan. Tetapi di dalam perjuangannya tidak lari kemana-mana. Dia lari kepada Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang saat ini juga kita sembah. Kita puji, kita muliakan. Di mana Tuhan, di mana kita tetap mau berpaut kepada Dia. Dan sampai akhirnya di dalam pergumulannya ini Hana mampu menghadirkan pertolongan yang dari Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20 dari pasal 1, di sana dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ayat 19 ya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Dan di ayat 20 dikatakan, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diminta dari Tuhan oleh Ibu Hana, dan dinamainya Samuel, yang artinya yaitu aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi kamu wanita yang dikasih oleh Tuhan, kita yang ada pada saat sore hari ini, mungkin pada saat ini kita membawa beban yang berat, pergumulan yang berat. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Kita harus terus maju, pantang menyerah. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap nantikan dengan setia pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap pribadi kita yang ada pada saat sore hari ini. Kita yang tidak jemu-jemu terus berharap kepada Tuhan. Amin. Karakter Hana yang kedua yang perlu kita teladani pada saat sore hari ini, yaitu Hana memiliki iman yang konsisten. Apa itu konsisten? Tetap
tidak berubah, tidak bergeser. Itu arti kata konsisten. Di dalam ayat pokok kita tadi dikatakan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Iman yang konsisten adalah iman yang tetap, iman yang tidak mudah berubah-ubah, iman yang kuat. Ya. Hal ini terbukti dalam kehidupan Hana. Ketika Hana dalam persoalan, ketika Hana dalam tekanan, dalam pergumulannya, dia dekat-dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Dan setelah Hana mendapat jawaban kepada Tuhan, Hana tidak katakan bye-bye Tuhan, selamat tinggal Tuhan, karena Engkau sudah jawab aku. Enggak, Hana tetap berpaut kepada Tuhan. Hana tetap melekat hatinya kepada Tuhan. Dia tidak mau digeser imannya daripada Tuhan. Dia naikkan doa kepada Tuhan. Dia naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong dalam kehidupannya. Dengan kata lain, Hana itu melekat erat, tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak akan bisa memisahkan. Kalau terpisah pasti akan susah, ya, akan luka. Ibu Hana ini tahu kalau aku memisahkan diri dari Tuhan, tidak akan ada lagi sukacita. Tidak akan ada lagi pertolongan. Ibu Hana ini menyadari. Sehingga Ibu Hana tetap melekat dekat erat kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doanya Ibu Hana ini menaikkan syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Jadi baik ada masalah maupun tidak ada masalah, Ibu Hana ini tetap dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Selalu berdoa dengan tidak bosan-bosannya, dengan tidak jemu-jemunya. Sekalipun doanya belum dijawab, dia tetap berdoa. Doanya sudah dijawab, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan rindu setiap kita yang ada pada saat sore hari ini. Kamu wanita yang ada, kita mau menjadi wanita-wanita berkarakter. Punya karakter yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu karakter yang tetap, karakter yang konsisten, mempercayai Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karakter yang tidak lemah, tapi karakter iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena Dia, Tuhan yang sudah menyelamatkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang boleh kita pelajari pada saat sore hari ini. Karakter apa yang patut kita teladani dari seorang Ibu Hana ini? Kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa Ibu Hana ini tidak mudah menyerah. Yang kedua, Ibu Hana ini memiliki iman yang konsisten. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, Ibu Hana ini tidak hanya berani meminta, tetapi
Ibu Hana ini juga berani memberi yang terbaik. Kita mau perhatikan di dalam 1 Samuel 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Cukup panjang. Saya akan bacakan ayat 21. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sebagai nasar Hana pada Tuhan, dari pembacaan kita yang sudah kita baca bersama, maka setelah Samuel ini disapih, Hana menyerahkan anaknya ini kepada Tuhan. Dia tidak menyayangkan anaknya. Dia serahkan anaknya untuk dididik oleh Imam Eli saat itu. Pelajaran apa yang dapat kita petik di sini dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kepada kita, jangan kita hanya berani meminta kepada Tuhan, tetapi kita mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah karakter Hana yang ketiga, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap kita kaum wanita yang ada, kita tidak hanya berani berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita juga berani memberikan apa yang terbaik, yang berharga dalam kehidupan kita, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau belajar, kita mau berkomitmen memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan. Tuhan tidak akan pernah mengingkari akan janjinya dalam kehidupan kita.
kita memberi yang terbaik, Tuhan pasti akan memberi lebih dari apa yang kita inginkan. Seperti hanya Ibu Hana ini. Ya. Setelah Hana menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati Ibu Hana ini dengan 5 orang anak laki. 3 dikatakan laki-laki dan 2 perempuan. Ya, di sana dikatakan, dicatat di dalam 1 Samuel 2. Samuel 2 ayat yang ke-20 sampai 21. Di sana dikatakan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak pertama dan satu-satunya saat itu. Ya. Tuhan belum berkata, kamu mau tak kasih anak lagi? Enggak, belum, enggak tahu. Tetapi anak yang pertama, anak yang satu-satunya yang dia minta kepada Tuhan, sebagaimana nasyarnya kepada Tuhan, dia serahkan. Tidak dieman-eman. Wah, aku agak duwe anak nek tak serahkan. Enggak. Dia serahkan. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Coba kalau Ibu Hana saat itu tidak mau memberikan Samuel. Ya. Saya percaya, saya yakin Tuhan tidak akan memberkati kandungan Hana. Ya wes, satu saja itu anaknya, Samuel saja. Tetapi pada saat itu, karena Ibu Hana ini berani memberi yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan memberkati buah kandungannya. Sehingga dia dikaruniai tidak hanya 1 anak Samuel saja, tetapi 5 anak laki. 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dalam Lukas 6 ayat 38 di sana dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ibu Hana memberi yang terbaik. Tuhan memberi yang terbaik pula dalam kehidupan Ibu Hana. Tuhan juga mau dalam setiap kita wanita yang ada, kita belajar memberi yang terbaik. Maka segala kebaikan Tuhan akan Tuhan curahkan di dalam setiap hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Namun kuncinya satu. Hana memberi bukan dengan terpaksa, dengan ketulusan, itu kuncinya.
Kalau kita memberi untuk mendapatkan sesuatu, Tuhan tidak akan memberi. Tuhan tidak akan menjawab. Kunci Ibu Hana ini diberkati kembali buah kandungannya, sehingga mendapatkan 5 anak lagi karena Ibu Hana ini memberikan Samuel dengan ketulusan hati. Tidak dengan keterpaksaan. Bukan untuk mendapatkan, oh aku nanti paling diberkati lagi sama Tuhan. Tidak. Karena dia merasa sudah diberkati dengan 1 Samuel. Dia sudah hilang statusnya sebagai seorang wanita yang mandul. Dia sudah bersyukur, dia sudah bersukacita. Dan sebagai ungkapan syukurnya, ungkapan sukacitanya, dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak menyayangkan apa yang sudah dia terima. Dia beri kepada Tuhan. Dia tidak berkata begini, 1 tahun di Silo, 1 tahun di rumah. 1 tahun lagi di Silo, 1 tahun lagi di rumah. Enggak, seumur hidupnya akan aku berikan kepada Tuhan. Dia akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidup untuk melayani Tuhan. Kaum wanita yang ada, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita mau belajar beri yang terbaik. Waktu kita, hati kita, apa yang kita punya, sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia, tetapi semata-mata dengan ketulusan. Karena kita mau membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. 3 karakter Ibu Hana ini perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Yang pertama, Ibu Hana tidak mudah menyerah dengan keadaan meskipun orang lain sudah menyerah. Yang kedua, Ibu Hana ini memiliki iman yang konsisten. Iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Dia tetap melekat kuat kepada Tuhan. Seperti halnya juga dalam jemaat yang ada di Kolose, dalam Kolose 1 ayat 23, di sana dikatakan, ayat yang terakhir, Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jemaat di Kolose, di sana dikatakan, disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mampu membangun iman yang konsisten. Demikian juga setiap kita. Seperti Ibu Hana, seperti jemaat yang ada di Kolose, kita memiliki iman yang konsisten. Dan yang ketiga, kita mau menjadi pribadi seperti Ibu Hana yang tidak hanya berani meminta, tetapi juga berani memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan memberkati Ibu Hana, demikian juga Tuhan berkenan memberkati setiap kita yang ada pada saat sore hari ini dengan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Allah pada saat sore hari ini. Kita bersama mau meneladani satu sikap yang diambil oleh Ibu Hana ini. Karakter Ibu Hana ini, karakter yang berkenan kepada Tuhan, yaitu karakter yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Tetapi oleh karena keadaan yang ada, Ibu Hana ini tetap melekat, bahkan lebih melekat, lebih dekat kepada Tuhan. Dan imannya tetap konsisten di terpaan situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Situasi kondisi yang suam, tetapi Ibu Hana ini tetap hidup kuat di dalam Tuhan. Dan Ibu Hana
berani membayar harga kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang berkarakter. Memiliki karakter seperti Ibu Hana. Karakter yang pantang menyerah. Tetap dekat melekat kepada Engkau. Memiliki karakter yang konsisten. Iman yang tetap. Iman yang kuat. Dalam pengharapan kepadamu. Dan kami wanita yang dikasihi Tuhan, kami yang sudah ditolong oleh Tuhan, kami juga mau membayar harga oleh karena kasih-Mu, oleh karena penyelamatannya sudah Engkau kerjakan. Haleluya. Selama kita dekat kepada Tuhan, kita akan memiliki kekuatan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang. Haleluya. Berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Katakan kembali hatiku tenang. Berada dekatmu, yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Kita mau katakan bersama, pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban. Pergumulan apa yang kita bawa pada saat sore hari ini? Kita akan mendapatkan ketenangan di bawah kaki Yesus, karena pertolongan Tuhan begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Selama kita tetap melekat dekat, berserah kepada Tuhan, maka kita mampu menghadirkan
pribadi, lepas pribadi kami, setiap pergumulan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Dengan kasih Kristus, saya undang Ibu Pendeta Marice untuk berdoa buat firman Allah yang sudah kita terima bersama pada saat sore hari ini. Pertolongan-Mu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur mempunyai Allah yang heran, Allah yang ajaib Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Di saat kami menghadapi masalah percobaan di dalam pelayanan kami boleh bersyukur Engkau selalu tepat membantu kami melayani Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan kekuatan, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan melalui firman Tuhan pada sore ini yang kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan kehidupan kami sebagai wanita-wanita boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau. Kami boleh setia berdoa kepada Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengambil contoh seperti Ibu Hana yang setia berdoa kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah pertolongan kami satu-satunya yang sanggup menolong kami Tuhan di dalam menghadapi masalah percobaan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami, membawa kami untuk tetap setia menaruh harapan kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Selalu Engkau menolong kami, memberikan bantuan kepada kami, kekuatan kepada kami di dalam mengiring Engkau, di dalam beribadah kepada Engkau, supaya kami kuat Tuhan menghadapi segala masalah percobaan di dalam
kehidupan kami, tetap setia menaruh harapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan daripada Engkau menyertai setiap pelayanannya Tuhan, supaya kami semuanya diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengar pada sore ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memimpin acara kebaktian wanita pada sore ini, sudah mendengar firman Tuhan. Biar kiranya semuanya boleh menerima berkat melalui firman Tuhan yang kami dengar pada sore ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar tentang kehidupan Ibu Hana. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan seperti karakter tadi ya, yang terakhir. Poin yang ketiga apa Bapak Ibu ya? Ibu-ibu memberi yang terbaik. Ya, mungkin kita boleh praktek sore hari ini ya. Haleluya. Berkat anak cucu. Amin. Haleluya. Saatnya persembahan akan dijalankan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, amin, bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang berbahagia, amin, bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mustahil bagi orang percaya. Amin, haleluya. Kita imani tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari majelis wilayah sebelum kita menutup ibadah kita di sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Wanita yang berkarakter ilahi. Amin. Ya, yang kita sudah pelajari pada kesempatan sore hari ini, dan saya percaya seberapa yang sudah dihimpunkan wilayah barat ya, betul ya, wilayah barat yang terdiri dari beberapa gereja. Ada yang dari GPDI Kalitidu. Oh, ada Bapak Gembalanya paling pojok belakang. Iya. GPDI Padangan. Oh, ada. Oh, puji Tuhan. Ini absen. Ya. GPDI Alfa Omega. Ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu. Ya. GPDI Dander. Ada tepuk tangan juga. Puji Tuhan. Pelumpang. Tadi Ibu Gembala, wah puji Tuhan. Terutup
Puji Tuhan. Tuan rumah. Ya, puji Tuhan. Jadi kami majelis wilayah, Kapas juga ya. Betul, bukan disengajakan tapi memang terlewatkan. Kapas. Karena saya seharusnya yang memberikan sambutan itu Pak Ketuanya, ya seharusnya. Tapi saya yang disuruh, ya namanya anak buah, tunduk kepada pemimpin, ya itulah. Saya yang diberikan kesempatan untuk sambutan pada kesempatan sore atau malam hari ini. Dan ini merupakan acara yang hebat dari sekian periode. Kalau boleh dikata ini terobosan yang luar biasa. Jadi sehingga pesan dari Pak Ketua harus terus dikerjakan. Bukan cuma tahun 2024, tetapi kalau bisa sampai Tuhan datang. Ya kan seperti itu. Jadi kerja lagi ya, mungkin ada program-program yang harus dikerjakan. Karena saya lihat luar biasa. Memang Bapak Saudara, survei membuktikan kebanyakan kegiatan-kegiatan itu adalah ibu-ibu yang berkarakter ilahi. Dan saya juga berpikir, apakah di sorga hanya kebanyakan ibu-ibu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, sehingga kami pun bapak-bapak harus buat terobosan. Iya, itu ya. Sehingga kami dari Mawil mengucapkan terima kasih buat Komisi Wanita yang kerjanya luar biasa, kerjasamanya yang luar biasa. Sudah ketiga kali ini, yang kemarin di Kedung Adem pertama, dan yang kedua di GPD Efrata Jatirogo, dan yang ketiga di tempat ini. Dan puji Tuhan, saya melihat antusiasi daripada ibu-ibu itu luar biasa, saudara. Ya, baik yang di desa, baik yang di kota, semua punya roh yang sama. Dan saya percaya kalau sore hari ini kita pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa yang sudah dijabarkan oleh Ibu Lita. Puji Tuhan, milikilah seorang ibu yang tidak pantang menyerah. Dan yang kedua apa tadi? Ya, ibu-ibu yang konsisten, ya gitu ya. Ibu-ibu yang memiliki konsisten yang kuat tentunya. Dan yang ketiga, senantiasa memberikan yang terbaik untuk siapa? Ya, untuk suaminya juga. Ya, puji Tuhan. Oke, Bu Saudara. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, Ibu Yohana dan Bapak Gembala, Om Yeri, untuk tempat dan sarana yang sudah disiapkan bagi kita. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bahkan semua Bapak Ibu Gembala yang sudah mengantar jemaatnya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi luar biasa Bapak Ibu Gembalanya. Tante Susi, terima kasih. Ya, dan selanjutnya apalagi kira-kira? Pesan yang terakhir? Iya, itu katanya jangan lupa dari Pak Semi sebagai multimedia, memang ini tidak bisa lupakan. Dan saya percaya ibu-ibu senang selfie. Iya kan? Sehingga selesai ini jangan langsung pulang, ada foto bersama khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak di belakang sana saja. Iya, puji Tuhan, Yesus memberkati bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penutup. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kami mengundang Bapak Pendeta Sadarius untuk maju ke depan menutup ibadah sore hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kami naikkan kepada Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih kalau kami ada sampai malam hari ini. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih buat wanita-wanita yang ada pada malam hari ini. Tuhan memberkati semua wanita-wanita yang ada. Mereka semakin kuat, mereka semakin mampu. Mereka dimampukan di dalam setiap persoalan hidup mereka. Tuhan, Roh-Mu selalu ada dan menyertai kaum wanita yang ada pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengantar kaum wanita di tempat ini, untuk ke tempat ini ya Tuhan. Memberkati Bapak Pendeta Yeri Gunawan beserta istri dan seluruh jemaat GBDI Rengel yang sudah membuka tempat bagi kami untuk kami beribadah dalam wanita wilayah 1 Rayon Barat ini. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua yang sudah berjeri lelah untuk acara ini, Bapa, kami percaya Engkau pasti akan memberkati dengan limpah ya Tuhan. Terima kasih bahkan kalau kami pulang ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing, perjalanan kami disertai Tuhan, ditolong Tuhan, sehingga kami tiba di rumah tidak kurang satu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, Bapa berkati kami, angkat tangan-Mu, wanita-wanita Tuhan yang semakin kuat. Pulanglah dengan membawa berkat Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.